Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Legal Drafting yang beranggotakan 5 anggota kelompok. Saya sendiri Susan Ramadhani. Saya Firdatul Khairiyah. Saya Syifa Rahmatul Umah Arif. Saya Salsabila Lia Kasim. Saya Fatika Rahma. Hari ini kita akan membahas mengenai kerangka sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan dan hal-hal khusus peraturan perundang-undangan. Untuk materi pertama, mengenai kerangka sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan terbagi 3. Untuk itu, materi pertama adalah kerangka sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, materi mengenai kerangka sistematika penyusunan perundang-undangan telah dijelaskan lebih dulu oleh kelompok sebelumnya, maka dari itu kelompok kami ingin menjelaskan lebih jelas mengenai kerangka sistematika penyusunan perundang-undangan yang terlewatkan pada kelompok sebelumnya. Yang pertama adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat pertama, rumusan pemerintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah akhir bagian penutup. Selanjutnya adalah pengundangan peraturan perundang-undangan memuat 4 poin, yakni harus ada tempat dan tanggal pengundangan. Yang kedua ada nama jabatan yang berwenang mengundangkan. Yang ketiga adalah tanda tangan. Dan yang keempat adalah nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Nah, untuk masa waktu penandatangan rancangan undang-undang itu diberi waktu selama 30 hari. Lewat dari waktu itu, jika anggota daerah tidak menyetujui, maka akan dinyatakan sah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syifa. Dengan ini disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan. Nah, penjelasan ini berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Yang kedua, tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Yang ketiga, tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Yang keempat, tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum dan atau tidak memuat rumusan pendelegasian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Firda. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah lampiran. Peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Judul dari lampiran harus ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Kemudian, nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. Kemudian, pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan dan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Baik,
Dalam poin hal-hal khusus, ada pendelegasian kewenangan. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyidikan. Sebelum masuk ke penyidikan, saya akan menjelaskan tentang penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi penyelidikan itu maksudnya adalah tindakan awal polisi untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Nah, kalau penyidikan itu adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak. Jadi penyelidikan itu termasuk rangkaian dari penyidikan. Sebelum disidik, polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Selanjutnya, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang, yang pertama, tindak pidana apa yang telah dilakukan, yang kedua, kapan tindak pidana itu dilakukan, yang ketiga, di mana tindak pidana itu dilakukan, yang keempat, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, yang kelima, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, yang keenam, mengapa tindak pidana itu dilakukan, yang ketujuh, siapa pembuatnya. Selanjutnya ada proses penyelidikan tindak pidana bahwa penyidikan meliputi, yang pertama ada penyelidikan, yang kedua ada penindakan. Penindakan itu meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang ketiga ada pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka. Yang keempat penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Meliputi pembuatan resum, penyusunan berkas perkara, dan penyerahan berkas perkara. Selanjutnya ada pencabutan. Pengertian pencabutan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pengertian perubahan perundang-undangan. Sehingga pencabutan perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perubahan perundang-undangan. Secara teori, pencabutan perundang-undangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu dengan penggantian suatu pencabutan apabila suatu undang-undang yang ada digantikan dengan suatu undang-undang yang baru. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan di dalam pembukaan ataupun diletakkan di belakang dalam ketentuan penutup. Yang kedua ada pencabutan tanpa penggantian dalam suatu undang-undang yang dilakukan tanpa penggantian dari undang-undang tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan undang-undang, yaitu dalam batang tubuh akan terdiri dari dua pasal, yaitu pertama pasal 1 berisi tentang ketentuan pencabutan, yang kedua berisi tentang ketentuan mulai berlakunya undang-undang tersebut. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Syifa Rahmatul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam perubahan peraturan perundang-undangan itu dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Nah, perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan atau ayat, atau kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca. Jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. Pada dasarnya, batang tubuh peraturan perundang-undangan perubahan terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Farah.
Selanjutnya, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Penetapan berbagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar, perlu produk-produk legislatif yang baik untuk berbentuk undang-undang maupun yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memuat materi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ditinjau kembali. Peninjauan kembali produk-produk legislatif tersebut adalah untuk memenuhi tugas yang dibebankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Materi selanjutnya yaitu pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional. Pengesahan atau perjanjian adalah salah satu tahapan yang harus ditempuh dalam pembuatan perjanjian internasional. Adapun alasan diadakannya pengesahan adalah yang pertama, negara-negara berhak mempunyai kesempatan guna meneliti kembali instrumen yang telah ditandatangani oleh utusannya. Yang kedua, berdasarkan kedaulatannya, suatu negara berhak menarik diri dari partisipasi suatu perjanjian internasional. Yang ketiga, seringkali suatu perjanjian internasional mengusulkan dilakukannya suatu amandemen atau penyesuaian dalam hukum nasionalnya. Kemudian yang keempat, prinsip demokrasi menentukan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan pendapat umum. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, dan pengesahan tersebut dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan yang pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak berdaulat rakyat atau hak berdaulat negara. Yang keempat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang terakhir, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Itulah tadi pemaparan mengenai kerangka sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan dan hal-hal khusus mengenai peraturan perundang-undangan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.